pertama kita akan mempelajari pengertian dari listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Sehingga listrik dinamis ini biasanya disebut dengan arus listrik. Pada listrik dinamis, aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik dapat menghasilkan energi listrik. Arus listrik yang mengalir dari titik potensial lebih tinggi ke titik potensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Setelah kita memahami pengertian dari listrik dinamis, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis-jenis arus listrik dinamis. Listrik dinamis bisa dikatakan sebagai keadaan terjadinya aliran elektron-elektron bebas yang berasal dari elektron-elektron yang sudah terpisah dari atomnya masing-masing. Elektron-elektron tersebut akan bergerak melalui suatu benda yang memiliki sifat konduktor, di mana bila elektron bebas bergerak ke arah yang tetap, maka listrik dinamis ini disebut dengan listrik arus searah atau biasa disebut dengan direct current. Dan bila arah pergerakan jumlah arus secara periodik terhadap waktu, maka listrik dinamis ini disebut dengan arus bolak-balik atau biasa juga disebut dengan alternating current. Arus searah atau direct current adalah jenis arus yang aliran listriknya selalu tetap, konstan sepanjang waktu, dan ketika elektron mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari positif ke negatif. Adapun contoh dari jenis arus listrik dinamis, yaitu arus yang dihasilkan oleh panel fotovoltaik. Sumber penghasil listrik direct current dibedakan menjadi dua, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Untuk elemen primer sendiri adalah elemen yang tidak dapat dimuati kembali apabila muatannya habis. Atau dengan kata lain, ketika tegangan listrik elemen tersebut habis, maka tidak dapat digunakan lagi. Contoh dari elemen primer sendiri adalah baterai kering. Selanjutnya, elemen sekunder. Berbanding terbalik dengan elemen primer, elemen sekunder sendiri merupakan elemen yang dapat dimuati kembali jika muatannya habis. Hal ini menyebabkan arus listrik dapat mengalir kembali pada elemen tersebut. Contoh dari elemen sekunder adalah akumulator atau aki, dan juga baterai isi ulang. Selanjutnya, arus bolak-balik atau alternating current, yaitu ketika elektron mengubah arahnya secara berulang, mulai dari positif ke negatif secara terus-menerus. Arus bolak-balik atau alternating current ini merupakan jenis listrik yang seringkali digunakan di rumah yang kita tinggali. Misalnya saja untuk menyalakan kipas angin, televisi, lampu, dan lainnya. Perbedaan dari listrik dinamis dan listrik statis. Secara sederhana, perbedaan dari listrik dinamis dan listrik statis yaitu pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik secara terus-menerus akibat perbedaan tegangan, yang artinya jumlah muatan listrik yang mengalir pada listrik dinamis dapat berubah. Sementara pada listrik statis, jumlah muatannya akan selalu tetap dan muatannya tidak mengalir, atau dengan kata lain, statis. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu merupakan dasar untuk menghitung arus, tegangan, dan juga hambatan dalam rangkaian. Teman-teman sudah pasti tahu, rumus utama dari hukum Ohm ialah V sama dengan I kali R. Dari rumus ini kita bisa menghitung arus listrik, tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Di mana V yaitu tegangan biasanya dilambangkan dengan volt, sedangkan I yaitu arus listrik biasanya dilambangkan dengan ampere, dan R yaitu hambatan listrik biasanya dilambangkan dengan ohm. Hukum Ohm sendiri menjelaskan bahwa keterkaitan beda potensial atau tegangan dari sumber arus, kuat arus listrik, dan resistansi suatu rangkaian. Hukum Ohm menyatakan jika tegangan dalam suatu rangkaian dinaikkan, maka arusnya akan naik. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, saat tegangan listrik ditambah 2 kali, maka arus juga akan bertambah 2 kali. Yang artinya, kuat arus sebanding dengan tegangan. Jika tegangan tetap konstan, maka resistansi penghantar yang lebih kecil akan menghasilkan arus yang lebih besar, karena kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Kita masuk pada konsep dasar Wheatstone. Yang pertama, P
Prinsip dasar dari sistem jembatan arus bolak-balik atau jembatan Wheatstone, arus bolak-balik ini sebenarnya tidaklah berbeda dengan sistem jembatan Wheatstone untuk arus searah. Yang kedua, letak perbedaannya hanya terletak pada macam sumber arus yang dipakainya, serta macam indikator atau alat nol, dan dengan sendirinya macam beban pun dapat lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk jembatan Wheatstone arus bolak-balik ini atau alat nol, dipilih sebuah kop telepon atau earphone atau suatu garpu tala. Yang terakhir, yaitu yang keempat, perhitungannya didasarkan pada prinsip jembatan Wheatstone arus searah pada umumnya. Hanya sistem saja perkiraannya digunakan sistem bilangan kompleks. Sekarang kita akan masuk pada struktur rangkaian Wheatstone. Seperti yang teman-teman bisa lihat, pada gambar rangkaian Wheatstone, terdapat gambar persegi panjang dengan belah ketupat yang ada pada sisi kanan persegi panjang. Nah, di belah ketupat tersebut ada lambang R1, R2, Rx, R3 dengan masing-masing kutubnya yaitu A, B, C, dan D. Berserta juga dengan SC di bagian tengah-tengah belah ketupat. Nah, untuk R1 yang berada di sisi kiri belah ketupat bagian atas dan R2 berada pada sisi kiri belah ketupat bagian bawah, di mana kedua resistor ini memiliki nilai yang diketahui dan berfungsi sebagai standar untuk membandingkan dengan resistansi yang tidak diketahui. Kemudian Rx, yang dimana resistansi ini adalah resistansi yang akan diukur nilainya dengan membandingkannya dengan resistor lain dalam rangkaian. Ya otomatis Rx ini adalah resistansi yang nilainya belum diketahui. Kemudian untuk R3 yang berada pada sisi kanan atas belah ketupat, R3 ini itu dapat diatur nilainya untuk mencapai keseimbangan rangkaian. Dengan mengatur R3, dapat diatur rasio resistansi pada lengan yang seimbang, sehingga ketika jembatan seimbang, nilai Rx dapat dihitung. Kemudian galvanometer. Galvanometer ini dilambangkan dengan Fg yang berada di tengah-tengah belah ketupat. Nah, galvanometer ini sangat sensitif dan digunakan untuk mendeteksi arus yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa rangkaian tidak seimbang. Ketika galvanometer menunjukkan 0, berarti rangkaian seimbang. Sekarang kita akan masuk pada prinsip kerja rangkaian Wheatstone. Seperti yang saya jelaskan pada konsep dasar Wheatstone dan struktur rangkaian Wheatstone, ketika rangkaian Wheatstone ini seimbang atau perbedaan tegangan di galvanometer ini 0, maka rasio resistansi pada kedua lengan yang seimbang akan sama, di mana akan direalisasikan menjadi R1 per R2 sama dengan Rx per R3. Dengan kata lain, ketika galvanometer ini menunjukkan 0, maka nilai resistansi yang tidak diketahui atau Rx dapat dihitung dari nilai resistansi yang diketahui seperti R1, R2, dan R3. Dalam rangkaian jembatan Wheatstone, kondisi seimbang adalah keadaan ideal, di mana tidak ada arus listrik yang mengalir melalui galvanometer yang terhubung di antara titik B dan C. Ketika arus di galvanometer adalah 0, itu berarti beda potensial antara titik B dan C adalah 0, atau secara matematis VB sama dengan VC, berarti bahwa tegangan listrik di titik B sama dengan tegangan di titik C. Kondisi ini sangat penting karena menjadi dasar dari prinsip pengukuran hambatan yang presisi menggunakan jembatan Wheatstone. Untuk mencapai kondisi seimbang, nilai-nilai resistansi atau hambatan yang terdapat di dalam keempat lengan jembatan harus memenuhi persamaan. R1 per R2 sama dengan Rx per R3. Dari persamaan keseimbangan tersebut, kita bisa menghitung nilai Rx dengan mengalihkan silang dan memanipulasi persamaan, sehingga didapatkan Rx sama dengan R3 dikali R1 per R2. Persamaan ini menyatakan bahwa nilai hambatan tak dikenal atau Rx dapat ditentukan dengan mengetahui nilai R1, R2, dan R3.
dengan syarat bahwa jembatan berada dalam kondisi seimbang. Rumus ini hanya berlaku apabila jembatan Wheatstone dalam kondisi seimbang atau tidak ada arus di galvanometer. Jika jembatan tidak seimbang, maka galvanometer akan menunjukkan arus dan rumus di atas tidak bisa digunakan secara langsung. Fungsi pengukuran jembatan Wheatstone digunakan untuk yang pertama, mengukur hambatan listrik yang tidak diketahui secara presisi. Yang kedua, menguji kestabilan resistor dan mendeteksi perubahan resistansi kecil. Dan yang terakhir, digunakan dalam sensor fisik seperti sensor tekanan, suhu, atau regangan. Karena perubahan fisik akan mempengaruhi nilai resistansi dan menghasilkan ketidakseimbangan yang bisa diukur. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi jembatan Wheatstone. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih jembatan Wheatstone itu? Nah, jembatan Wheatstone merupakan rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur hambatan yang sangat kecil secara akurat. Prinsipnya sederhana, yaitu keseimbangan arus. Karena ketelitiannya yang tinggi, alat ini banyak digunakan dalam bidang teknik dan industri. Nah, pertama-tama kita punya aplikasi sensor berat dan tekanan. Saat suatu bahan ditekan, hambatannya berubah. Nah, perubahan ini dideteksi oleh jembatan Wheatstone. Contohnya bisa kita temukan pada timbangan digital, mesin uji kekuatan bahan, bahkan pada sensor struktur bangunan dan jembatan. Selanjutnya ada sensor seperti RTD dan termistor. Ketika suhu berubah, hambatan pun ikut berubah. Dengan bantuan jembatan Wheatstone, perubahan hambatan ini bisa diubah menjadi sebuah data suhu yang akurat. Aplikasinya banyak, mulai dari inkubator hingga mesin pendingin di industri. Jembatan Wheatstone juga dipakai untuk kalibrasi alat dalam mendeteksi kesalahan karena mampu mengukur perubahan hambatan yang sekecil apapun. Alat ini penting untuk laboratorium dan alat ukur presisi tinggi lainnya, misalnya untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran. Di dunia medis pun prinsip ini tak terlepas. Misalnya, prinsip ini dipakai pada alat pacu jantung dan monitor tekanan darah digital. Di bidang otomotif, sensor tekanan di sistem airbag dan sistem pengereman ABS juga menggunakan prinsip jembatan Wheatstone untuk mendeteksi tekanan beruntun secara cepat. Kesimpulannya, jembatan Wheatstone adalah teknologi sederhana dengan banyak manfaat, mulai dari laboratorium sampai kendaraan, dari alat medis sampai timbangan rumah pun. Semuanya bisa bekerja berkat prinsip pengukuran hambatan yang satu ini. Oke, selanjutnya yaitu daya listrik. Jika energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha, daya listrik adalah seberapa besar energi listrik yang digunakan atau dihasilkan suatu benda setiap detiknya, yang dinyatakan dalam satuan watt, sehingga 1 watt adalah setara dengan 1 joule per detik. Dengan definisi di atas, kita bisa mendapatkan rumus daya listrik sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P adalah daya listrik dengan satuan watt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan detik. Dengan kombinasi rumus yang lain seperti hukum Ohm dan arus listrik, kita bisa mendapatkan rumus lain sebagai berikut, yaitu P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya listrik dengan satuan watt, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Dapat dari mana sih rumus ini? Kita uraikan dari W yang di atas ya, yaitu P sama dengan V kali I kali T per T. Nah, T yang ini bisa dicoret nih teman-teman. Jadi kita dapatkan P sama dengan V kali I. Nah, turunannya bisa menjadi seperti ini nih. P sama dengan I kuadrat kali R, di mana R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Nah, dapat juga rumus yang lainnya yaitu P sama dengan V kuadrat per R, di mana V kuadrat yaitu tegangan listrik dengan satuan volt dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Sebuah alat listrik bekerja dengan tegangan 220 volt dan arus 2 ampere. Berapa daya listriknya? Dengan rumus yang sudah diketahui tadi, maka P sama dengan I kali V,
di mana 220 volt dikali 2 ampere. Maka jawabannya 440 watt. Nah, contoh kedua yaitu lampu pada gambar di samping membutuhkan daya 8 watt pada tegangan 220 volt. Tentukan berapa nilai tahanan atau resistansi R lampu tersebut. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan V kali I, di mana P yaitu 8 watt dan V itu 220 volt. Sedangkan kita ingin mengetahui I, maka rumusnya menjadi I sama dengan P per V, di mana menjadi 8 per 220. Kita dapatkan hasilnya 0,036 ampere. Nah, kita akan menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I, di mana 220 per 0,036. Kita dapatkan hasilnya 6111 ohm. Baik, kita akan masuk ke energi listrik. Energi listrik didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan pergerakan muatan listrik. Dalam konteks praktis, energi listrik adalah total daya listrik yang digunakan atau dihasilkan selama periode waktu tertentu. Rumus yang dipakai adalah E sama dengan P kali T, di mana E adalah energi listrik dan P adalah daya listrik dan T adalah waktu. Satuan standar internasional atau SI untuk energi adalah Joule. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, terutama untuk mengukur konsumsi listrik di rumah atau industri, satuan yang lebih umum digunakan adalah kilowatt-hour atau kWh. Hubungan antara kWh dan Joule adalah 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Dan konversi ini berasal dari 1 kilowatt atau 1 kW sama dengan 1000 watt. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Sehingga 1 kWh sama dengan 1000 watt dikali 3600 detik sama dengan 3.600.000 Joule. Atau sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Apakah listrik penting bagi teknik perminyakan atau industri minyak dan gas? Jawabannya, ya, sangat penting. Penggunaan listrik memiliki peranan penting dalam proses produksi minyak dan gas bumi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, transportasi fluida dari reservoir ke permukaan memerlukan alat bantu pengangkatan buatan atau yang dikenal artificial lift. Artificial lift yang dimaksud di sini adalah Electrical Submersible Pump atau ESP. ESP sendiri dioperasikan dengan listrik dinamis untuk menggerakkan motor yang memompa fluida dari sumur produksi. Komponen pada ESP yang berhubungan dengan listrik sebagai berikut. Pertama, switchboard atau panel listrik pompa ESP. Berfungsi mengatur dan melindungi pompa ESP pada waktu operasi. Alat ini merupakan kombinasi dari motor starter, alat pencatat tegangan, dan alat penstabil tegangan arus listrik selama pompa beroperasi. Kedua, transformator atau trafo ammeter. Merupakan suatu alat listrik untuk mengubah voltage dari suatu harga ke harga lainnya. Fungsi dari transformator adalah mengatur tegangan dari pembangkit tenaga listrik menjadi suatu tegangan yang diperlukan oleh motor agar dapat menggerakkan sistem pompa. Ketiga, electric cable. Berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari switchboard ke motor ESP. Kabel ini dibuat dari bahan tembaga maupun aluminium. Jadi, prinsip listrik dinamis pada ESP adalah memanfaatkan energi listrik untuk menggerakkan motor, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, dan selanjutnya menjadi energi fluida untuk mengangkat cairan dari bawah ke permukaan.